Batam. Di sudut kampung kecil kota Batam ini terdapat dua sosok insan yang membuat saya terinspirasi untuk membuat video ini. Sungguh, realita ini bagaikan mencambuk keras diri agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Ada hikmah yang Allah hadirkan di balik realita perjalanan kehidupan dua insan manusia ini, yaitu Pak Untung beserta istrinya. Untung tunanetra itu kemarin tuh itu saya juga maaf ya nggak buru-buru ke dokter, jadi baru tadi diajak ke puskesmas, ternyata dirujuk udah gitu surat daftarnya habis. Mana hari Jumat, sekarang mana Sabtu Minggu dokter nggak ada gitu, sakit itu nggak bisa pipis, nggak bisa BAB, jadi ininya tuh kemarin tuh sempat bengkak gitu. Sejak saya tadi jam 3 saya kasih, ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa pipis dia, tapi baru kira-kira 1 sendok gitu. Tahun berapa Pak kenal sama Ibu? Masih ingat? 2010. Masya Allah, masih ingat. Iya. Ya betul, diceritakan Ibu itu pencet-pencet HP. Iya, nomor kena ke saya. Nggak sengaja. Tapi saya nggak terima sampai dia 11 kali nelpon saya satu hari. Saya bilang salah sambung, tapi dia teleponin terus. Saya udah pernah bohong juga, saya udah punya anak, dia nggak percaya. Kata ponakan saya, angkatlah katanya, siapa tahu itu penting. Enggak, saya nggak penting, kata saya, ini nggak kenal nomornya juga. Terus dia terus saya, kata saya nggak mungkin, saya harus ke Batam, saya jauh Batam itu. Terus Ibu tahun ke sini tahun berapa ke Batam? Di bawah saya kasih tantangan dia, Bi. Kata saya, kalau memang mau jadi imam dalam hidup saya nggak niat nikah sama harta. Saya yang penting satu aja, saya jangan dibikin saya sakit hati. Waktu itu Ibu belum tahu kondisinya Pak Untung? Udah tahu? Udah, karena bapak saya, almarhum bapak saya tuh baru 2 minggu meninggal, 2 minggu yang lalu. Nah dulu saya liatin, Pak ada yang suka sama saya nih, tapi jauh Pak, adanya di Batam. Batam mah nggak jauh, kata bapak. Kalau memang itu niat baik mah, niat jadi imam, yang penting seiman seagama. Bapak mah setuju aja, jangan pun itu Batam mah masih Indonesia, kata bapak. Walaupun keluar Indonesia, yang penting seiman seagama, kata bapak. Terus tapi bapak begini, orang itu kata saya, ini keadaannya begini gini. Kata bapak, bukan masalah cacatnya bapak, kasihan bapak tuh sama lelaki itu, bakal bisa kamu ngurusnya enggak, kata bapak. Di sini udah tahun berapa? Saya di sini udah 8 tahun. Di rumah ini? Di rumah ini kena banjirnya saya udah 4 tahun. 2013 saya pindah ke sini. 2013. Iya, awal. Terus kena banjirnya lewat mana Bu ini? Sini. Dulu saya jebol dari pintu. Oh ini. Iya, dari tetap pintu. Masuk sampai tetap sini. Udah ditinggiin segini Kemarin, tetap masuk. Karena banjirnya luar biasa, kemarin dinaik lewat pintu. Yang penting rajin beribadah, jangan lupa itu terus sholat itu aja. Walaupun kita dalam kekurangan, tapi kita nggak boleh. Tapi saya mah nggak merasa kurang, karena saya itu buat makan udah lebih dari untuk 1 hari 2 hari itu Umi. Kuncinya orang itu cuma bersyukur Bu. Jadi ya bersyukur saya aja. Selalu setiap hari, bahkan ada yang maaf Abi, bukan berarti saya itu kan, saya di dalam hati, ya Allah kalau seandainya ada
orang yang menawarkan rumah kecil yang penting nggak dirawan banjir. Kalau murah kejangkau sama saya mau, daripada saya di sini kena banjir terus, saya gitu kan. Nah, sedikit-sedikit ada yang nawarkan tapi belum kejangkau harganya. Nah, udahlah nggak usah dulu, berarti belum rezeki saya, kayak gitu. Nah, itu. Nah, kalau di sini kan walaupun saya betah, ini tuh cocok, enak dilihat dari jalan di sini, tapi kalau udah datang hujan, apalagi kalau sekarang saya nggak punya lampu, Abi. Kalau kemarin banjir juga saya masih ada lampu, jadi bisa nyedot air sumur untuk bersihan lumpurnya. Kalau sekarang saya nggak mampu nimba, lampu nggak ada. Masuk ya itu, masih masuk ya ditinggikan segitu. Masuk ya? Kemarin tuh Abi masih ngegaris tuh. Tuh berapa kaca itu? Tinggi berarti. Tinggi nih, ini tuh. Kulkas aja sampai loncat. Kulkas rusak Abi karena loncat di bawah air. Kena air ya. Kena air, jadi loncat dari atas meja, tahunya udah ada di sana. Kencang ya berarti airnya. Airnya. Sekarang mah semenjak saya pindah ke sini, saya kuli nyuci terus Abi, sedikit demi sedikit saya. Alhamdulillah. Ini tuh Umi, subhanallah orang sakinah ya, hamba Allah orang sakinah itu yang kasih kacanya, yang kasih jendela, yang kasih genteng. Makanya genteng dari beberapa macam, karena dari orang sakinah, dari berapa orang Umi. Ada patungan ya Bu. Ada yang nawar sampai Barang bekas semua. Barang bekas semua. Sampai subhanallah Abi, mudah-mudahan nanti jadi celengan mereka di akhirat nanti. Dari mulai yang saya kesini masih tanah, ini tuh masih belum pasang bata, baru triplek sedikit. Bu. Jadi ini masih tanah. Pertama yang kasih kerdus. Saya pulang dari kuli nyuci dari Buana, saya mampir ke warung udah itu dikasih kerdus. Teteh ini kerdus yang bekas ini teh buat. Ada juga yang negur juga sama saya, Abi. Teteh buat apa sih teteh pulang nyuci ngumpul-ngumpul kerdus? Saya masih tanah buat alas. Terus dia bilang, Teteh, Mas Untung jangan disuruh dituduk di kerdus teh, nanti masuk angin. Bawa kursi. Saya subhanallah, saya dikasih kursi. Saya diawali juga, saya nerima Mas Untung, subhanallah, kata saya, enggak saya niat nikah sama harta. Saya niat Bapak tolonglah berdoa sama semuanya, niatinlah niat ibadah, kata saya gitu.